Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya. Nah, pada hari ini Hafiza itu masih tidur ya. Lalu ini di pagi hari apa aja ya kegiatan Ummu Hafiza? Nah, Ummu Hafiza ini kadang-kadang nyuci, kadang-kadang Ummu, kadang-kadang Abi. Nah, kali ini Ummu Hafiza yang nyuci baju Hafiza. Oh iya teman-teman, karena Ummu Hafiza susah ada waktu ya dan bajunya banyak, kemarin sempat numpuk, jadi nyucinya dari pakai mesin cuci, enggak cuci tangan ya. Kalau bajunya dikit langsung dicuci, biasa cuci tangan ya. Nah, ini selanjutnya ada Hafiza bangun kemudian ngasih makan Hafiza. Nah, ini bubur tumis daging, dikasih nasi, kemudian ada mentega, ada wortel, kemudian ada keju juga. Nah, alhamdulillah Hafiza mau makan, tapi ini dia suka main-main juga, jadi di apa aja ya, distimulasi terus ya. Nah, ini dia kalau lagi GTM ya teman-teman. Dia buka mulut tapi waktu disulangin sendok nggak mau. Jadi itu juga yang membuat Ummu Hafiza cari akal. Dia mau megang sendiri dan masukin makanan ke mulut, berarti cari makanan yang bisa dia pegang atau finger food. Nah, dari situlah Ummu Hafiza kepikiran itu buat finger foodnya, buat tofu, buat apalagi telur rebus yang putihnya ya dipegangnya, yang kuningnya Ummu masukin ke bubur biasanya. Kemudian buat wortel kukus ya, apalagi gitu teman-teman. Nah, jadi selalu sekarang ke depan ini Ummu Hafiza mikirin finger food. Nah, mungkin ada pro kontra ya, kok misalkan udah dikasih makanan padat. Nah, karena dia nggak mau disulang teman-teman, mungkin apa ya dia rasa gitu ya. Dan Ummu cari-cari tahu juga, ini katanya anak sudah mulai menentukan pilihan, mulai menuju kemandirian juga. Jadi ya udah ya, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa dia bisa trauma ya. Jadi kasih yang sesukanya aja. Lalu selanjutnya mandiin Hafiza. Ini mandi pagi ya. Kemudian biasanya habis mandi dia main-main bentar. Ini Ummu, oh iya nih teman-teman, ada panggilan ya. Jadi Ummu ngedit video malam-malam nih. Kemudian ada panggilan nih dari Hafiza. Dia nyariin mamanya kayaknya. Nyariin uminya. Oke teman-teman. Halo teman-teman, nah aku balik lagi nge-voice over setelah tadi pergi bentar ya. Nah, jadi ini Hafizah anakku usia 11 bulan. Nah, jadi dia sudah tidak mau makan disuapin. Nah, itu aku juga bingung ya, karena kalau makan sendiri kadang banyak yang gak diambil juga. Nah, kebetulan dia suka banget nih sama tofu. Nah, jadi inilah yang aku jadikan finger food agar dia mau makan sendiri. Karena dia kalau disuapin itu gak masuk teman-teman. Paling banyak cuma 5 suap, jadi kan bingung. Tapi kalau dia lihat makanan, dia mau ambil dan mau makan. Nah, ini aku juga numis daging ya, tadi ditumis, kemudian ini udah aku kasih air ya, jadi dagingnya udah mulai kayak direbus gitu ya. Dan untuk daging ini aku juga belajar ya teman-teman, ini jarang mau diambil sama dia, jadi kayaknya aku harus kasih dagingnya yang lebih halus gitu. Setelah ditumis aku blender dulu kayaknya. Kemudian ini udah aku tadi ya, rupanya aku tambahin nasi, lalu selanjutnya aku tambahin keju. Nah, itu jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian aku tambahin telur juga ya.
dikocok aja gitu, dikocok lepas di tempatnya gitu. Oh iya, buat teman-teman yang baru datang dan baru lihat channel Umu, terima kasih banyak ya. Oh iya, Umu juga mau kasih informasi, Umu ini masih ibu baru ya, dimana Umu masih kuliah dan Umu sekitar seperempat abad, alias 25 tahun ya. Aku masih belajar banget teman-teman, dari yang tadinya jadi mahasiswa, kemudian belajar jadi istri, kemudian sekarang belajar jadi ibu di saat masih mahasiswa ya. Tapi aku bersyukur sih teman-teman, di usia ini aku sudah banyak yang aku mencoba pelajari gitu ya. Bersyukur aja teman-teman, walaupun kuliah juga belum selesai ya, kuliah profesinya, tapi banyak hal yang bisa aku tahu yang mungkin orang lain belum sampai ke fase ini. Nah, bersyukur aja terhadap semua proses yang kita lalui, dan coba kita jalani terus. Nah, kita pasti bisa teman-teman. Oke, nah tadi sudah selesai ya. Kemudian ini Hafiza lagi makan. Nah, buburnya ini aku coba sulang, aku coba suapi. Dia suka loh teman-teman, dia suka gitu rasa-rasa asin, agak asin dari kejunya itu dia suka. Untuk tambahan garam aku cuman kasih sedikit sekali ya teman-teman, tergantung rasa. Nah, dia ini agak perasa gitu, kalau terlalu hambar dia nggak suka. Untuk anak 11 bulan udah pandai ya untuk memilih-milih makanan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, sekarang anak-anaknya sudah MPASI, kemudian sudah berapa bulan, dan apa aja kendala yang dialami. Karena berhubung suami adalah seorang dokter, aku mau buka sesi YouTube di mana tanya dokter, dan di situ aku mau membahas dari segi medis apa saja kendalanya dan mungkin alternatif solusinya. Gitu ya teman-teman. Kalau anakku sendiri, mungkin buat baru yang melihat gitu ya, dia ini kondisinya waktu lahir berat badannya kecil ya atau rendah, atau nama lainnya BBLR, bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, karena usia kelahirannya itu di sekitar 33 sampai 35 minggu ya. Jadi aku pergi ke beberapa dokter sebelum melahirkan, kemudian ada yang bilang 33 minggu, ada yang bilang 34, ada yang bilang 35 minggu. Jadi karena aku ditangani melahirkan itu oleh dokter yang bilang 35 minggu, akhirnya aku bilang kalau Hafiza ini lahirnya 35 minggu, dimana 35 minggu ini belum cukup bulan ya. Cukup bulan seorang bayi lahir itu minimal 37 minggu. Jadi untuk usianya, walaupun sekarang Hafiza usianya 11 bulan, tapi dia terhitung 10 bulan ya teman-teman. Karena untuk bayi prematur itu perkembangannya itu kalau perkembangannya itu selalu dinilai ke 40 minggu, jadi dikurang sebulan gitu, dikurang masa prematuritasnya. Nah, ternyata dia suka ya teman-teman tofu tadi, dia makan sendiri. Kok banyak sih ngasihnya bunda? Aku kasihnya sesuai dengan 3 porsi yang aku bagi tadi ya. Nah, ternyata jadinya banyak. Gak apa-apa teman-teman, nanti kalau nggak habis bisa dipanaskan dulu, kemudian disimpan untuk dimakan 2 jam setelah ini. Sekarang berat badan anakku sekitar 6,6 kilo ya, dimana ini kadang naik turun teman-teman, jadi belum bisa melampaui 6,6 nih ya sekarang, karena dia lumayan aktif, dan aku tuh berusaha terus ya agar bulan ini tuh sampai ke 7 kilo teman-teman.
Nah, karena supaya dia bisa mengejar ketertinggalan, di mana dokter tumbuh kembang ya, dokter anak spesialis tumbuh kembang yang pernah kami datangi menyampaikan informasi bahwa semuanya itu kalau bisa dikejar segimanapun agar di usia 2 tahun dia itu sudah sampai gitu ke tahap normalnya gitu, tahap berat badan normal, kemudian tinggi badan normal. Agar apa? Agar tidak mengalami stunting, teman-teman. Nah, aku kasih makan lagi ini keesokan harinya ya, teman-teman. Nah, jadi itulah ya kendalanya ketika aku suami itu kan kerja ya. Jadi aku juga ngevideo itu cuman waktu-waktu tertentu kayak waktu dia makan. Nah, ini di pagi hari, di keesokan pagi. Nah, ini dia aku buatin omelet. Omeletnya isi wortel dan keju gitu ya, teman-teman. Ternyata dia nggak terlalu suka. Nggak apa-apa, kita coba yang lain lagi. Kalau dibilang untuk anak nggak coba-coba, ya kita harus coba apa yang bisa dia makan gitu ya, apa agar nutrisinya masuk semua, baik itu karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral. Nah, ini ada telur gulung, kemudian ada tofu, lalu ada buah pir. Nah, ini udah siang ya, teman-teman. Udah siang, jadi setiap makan tuh Hafizah pasti ganti baju ya, teman-teman. Memang repot, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Enak ya, nak. Menu Hafizah siang ini adalah Ini nasi. kuahnya. Ini makanan padat ya, karena dia sudah tidak mau disulangin. Buka Jadi kuahnya, aku nak. berusaha supaya dia ambil sendiri. Kalau terlalu lembek juga dia nggak suka megangnya. Jadi ini aku kasih makanan padat. Nah, walaupun nggak banyak ya habisnya, teman-teman, ada gitu ya. Betulin Dia dulu yang gendongnya, nak. terambilnya itu cuman udang, cuman 1 atau 2 biji. Ya Kemudian Allah, wortelnya ada gendongnya nggak jadi apa-apa, digigit-gigit nak. sama dia 2 biji juga, karena mungkin agak terlalu keras yang lainnya, yang kecil-kecilnya dia bisa makan. Rambutnya itu, nak. Udang dia mau, kemudian kuah santan, lalu ada putih telur. Jadi Iya, nggak kuning apa-apa, telurnya aku sayang, nggak masukin apa-apa ke kuah rambutnya ya. santan. Gatel ya. Kemudian putih telur dan tofunya aku jadiin finger food gitu ya. Ya, Bang. Mau dia ya, teman-teman, makan udang. Nah, udang ini juga nanti dia emut. Kalau memang dia mau, nanti dia masukin ke mulut, lalu nanti udah bisa, nak. dikunyah-kunyah sama dia, teman-teman. Jadi dia belajar ngunyah dari Wortelnya. makanan itu gitu. Bang. Dia belajar ngunyah dari udang. Kan nggak mungkin dia telan ya yang sebesar itu. Dan dia bayi ini punya kemampuan, teman-teman. Pasti dilepehnya kalau dia nggak bisa nelan ya. Jadi udang ini nanti keluarnya, teman-teman, udah jadi seperti kecil-kecil gitu ya. Udah nggak apa-apa, teman-teman, dia belajar gitu ya. Karena untuk mengunyah bukanlah suatu proses yang instan. Ingat ya, mengunyah bukan suatu proses yang instan. Butuh latihan, butuh belajar, butuh sampai ke tahapan itu dari tahap awal kita. Jadi buat teman-teman yang anaknya kok dikasih makan padat malah dilepeh gitu, nggak apa-apa, teman-teman, terus aja distimulasi. Karena mengunyah itu butuh belajar. Nggak bisa bayi itu naik tekstur tiba-tiba dari teksturnya lembek ke tekstur kasar kemudian bisa mengunyah. Itu nggak bisa tiba-tiba dan nggak bisa instan, teman-teman. Terus dikasih aja, biarkan dia yang mengunyah gitu ya. Nah, biarkan dia belajar mengunyah. Dia kan bisa itu ya dari besar gini, teman-teman. Aku nggak ada videonya ya kebetulan. Jadi dia itu dimasukin ke dalam mulut sama anakku ini, kemudian nanti dikunyah-kunyahnya ke sisi kiri kanan sampai betul-betul udah mungkin hilang rasa manisnya menurut dia dan nggak bisa ditelannya, baru dilepehnya. Nah, itu ya, teman-teman, buat yang nanya kenapa anakku kok nggak mau ngunyah ya, karena mengunyah itu suatu proses belajar dan itu nggak bisa instan. Jadi terus distimulasi dengan memberikan makanan yang bisa untuk dia belajar ngunyah, contohnya seperti udang. Nah, cerita tentang udang juga, teman-teman, karena ini suatu yang bisa menimbulkan reaksi alergi ya, boleh dikasih seminggu lagi atau 2 minggu lagi kapan teman-teman ready. Itu aja cerita dari Ummu Hafizah. Terima kasih ya.